kami datang ke sini Pak dengan tim, ya, yang di samping saya ini, beliau ini sekretaris Dewan Pakar, karena di KMDT ini ada kurang lebih 250 Dewan Pakar, guru besar, lintas semua perguruan dan juga akademik. Dan beliau ini sekretaris, ada ketua Dewan Pakar, ada rapat dengan Menteri Keuangan yang bisa hadir. Kami bagi tugas Pak, karena kami ada beberapa menteri audiensi, beliau Dr. Jupiter Padi, sekretaris Kementerian, sekretaris Dewan Pakar, dan Diono bidang usaha Pak. Beliaulah nanti yang mengkoordinasikan apa saja yang harus kita kerjakan dari DPR. Dan juga di samping ada legal kita Pak Liber Pak, dan Pak Tarihoran dan Pak Mas Darsono ini bidang luar negeri. Karena yang untuk ini sudah mendunia Pak, ya, sudah mendunia. Dan itulah kedatangan kami nanti. Waktu Pak Jokowi kami sering Pak ke Danau Toba dengan Pak Menteri yang sudah ditugaskan di IKN, yang tidak asing lagi di MDT ini Pak ya. Pak Edi, Pak Edi udah berapa kali ke Danau Toba? Berkali-kali kita ya. Nah tapi ini berkelanjutan. Nah itulah kedatangan kami untuk koordinasi dengan Pak Menteri Bober, karena nomenklatur dengan Pak Presiden sekarang ini kan banyak yang berubah Pak. Nah jadi tentu kami harus menjemput bola sebelum kita nanti menteri terkait diundang ke DPD, kita diskusi nanti Pak kira-kira apa yang mau kita lakukan dengan Menko Green, karena mau kita desak apa istilah kepresnya Pak, ada yang mau kita desak termasuk badan otorita, termasuk kaldera. Dan alhamdulillah kita sudah mendapat green card Danau Toba. Ya kemarin kuning Pak. Nah, jadi ada asesor dari UNESCO bahwa kita mendapat green card. Jadi memang betul-betul ini perjuangan infrastruktur geosite yang ada di 7 kabupaten. Kami merasakan Pak Basuki besar, Jokowi banyak Pak infrastruktur, ratusan triliun lah uang itu ke Danau Toba ya. Nah tapi dengan berkesinambungan tentu kami harus koordinasi lagi dengan kementerian terkait untuk kita buat suatu forum diskusi nanti bagaimana kita masing-masing kementerian ini untuk membuat visi misinya untuk mewujudkan, mempertahankan green card ini. Nah, karena bulan Juni tahun depan kita menerima sertifikat itu Pak. Bahkan nanti ditingkatkan Pak? Iya, bahkan akan ditingkatkan, termasuk bagaimana nanti air Danau Toba itu kita buat jangan hanya nganggur, menjadi barometer, bisa air minum, dan bagaimana kita pengenalan di sana. Kami nanti akan pemaparan. Jadi saya kira itu pengantar saya sebagai ketua umum Pak. Mudah-mudahan diskusi kita hari ini bisa lanjut dengan ada FBD nanti. Kami yakin Pak, kebetulan saya mantan dari Kementerian Keuangan, pengguna anggaran, dan diperbantukan staf khusus ketua DPD RI. Jadi kita saling menopang lagi bagaimana Pak Edi sebagai staf ahli di bidangnya nanti banyak hal-hal yang kita kerjakan bersama di miskusnya program-program DPR ini di bawah Pak Dodi dan Budian dan Wamen kita. Jadi saya kira itu dari kami pengantar. Silakan langsung Pak Dewan Pakar untuk membuat presentasi untuk kita nyimak bersama. Silakan. Sebelum itu berani ya Pak, forum diskusi ini kapan Pak akan dilaksanakan? Rencana kita itulah saya mau minta waktu nanti ke Pak Menteri. Kapan waktu beliau itu yang kita koordinasikan. Sementara kita buat tanggal 5 Pak ya. Nah, tanggal 5 Desember di di DPD RI. Jadi hasil FPD ini Pak akan kita berikan dan rekomendasi ke Pak Presiden Prabowo. Ada diputuskan ke Menteri itu Pak? Enggak, kita undang nanti. Enggak, maksudnya rekomendasi tadi yang Bapak bilang. Belum. Nah setelah kita diskusi lah tanggal 5 Desember, nah ini rekomendasi itu akan kita berikan nanti ke Pak Presiden.
untuk dikeluarkan mungkin kepres atau semacam apa mempercepat pembangunan di Danau Toba. Makanya kita undang, rencana kita mengundang nanti Bappenas. Iya. Terus Menteri Pariwisata, Menteri PUPR, Infrastruktur, terus kebijakan pemerintah fiskal dan lain-lain, Menteri Ekuin dan penambahan anggaran, Menteri Keuangan. Satu lagi Pak, ada 8 Menteri ATR, terus Mendagri. Nah, karena kita undang Gubernur Sumatera Utara dan 7 bupati, supaya bupati itu nanti masing-masing membuat presentasi apa kira-kira yang mau dibutuhkan bantuan dari 8 menteri ini dan di era Prabowo seperti yang kita lakukan saat era Pak Jokowi. Dan mana kelebihan, mana kekurangan, mari kita diskusikan nantinya di FUD untuk dibuat kebijakan dari keputusan dari Bapak Presiden Pak Prabowo. Itu saya kira. Baik. Nah, silakan. Ya, saya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati Bapak Edi Suharsa dan Bapak Ibu semua yang hadir di sini. Seperti disampaikan oleh Bapak Ketua Umum kami, Pak Edison Manurung, kami coba memaparkan sedikit, memperkenalkan komite masyarakat Danau Toba. Di sini kami menunjukkan bagaimana potensi keindahan daripada Danau Toba dan kaldera Toba ini luar biasa, sangat luar biasa. Dan ini mendapat pengakuan oleh ulang dari UNESCO Global Geopark, dan sehingga ini bisa menjadi sebuah potensi pemasukan bagi negara nantinya maupun di lokal. Nah, keindahan ini lanjut, mohon maaf. Ya, karisma keindahan ini akan bisa hilang ya, kalau kerusakan lingkungan tidak dapat dihentikan, termasuk kualitas dan kuantitas air Danau Toba. Ini menjadi kekhawatiran kita yang sangat luar biasa kalau tidak dilakukan pengawasan atau peninjauan terhadap kondisi yang ada sekarang. Ini sangat berbahaya. Nah, di sini kita melihat bagaimana keindahan daripada wisata Danau Toba dan geowisata ini itu memberikan kehidupan bagi masyarakat, sehingga harapan kita bahwa kalau berkembangnya daerah wisata Danau Toba ini bisa menjadi membawa kesejahteraan seperti mana yang sudah dicanangkan oleh pemerintah untuk masuk ke Indonesia Maju, dan pada saat Indonesia Emas nanti pendapatan per kapita kita sekitar 23.000 sampai 33.000, ya itu targetnya. Sementara sekarang pendapatan per kapita kita masih 5.000. Nah, ini apakah daerah-daerah terutama Danau Toba ini bisa menyumbangkan satu potensi kenaikan pendapatan? Nah, ini sangat kita lihat dari bagaimana kita mengelola Danau Toba itu nantinya. Lanjut, mohon ya. Nah, di sini kita melihat ada geosite wisata Danau Toba yang begitu banyak, ada sekitar 18 kalau tidak salah, yang harus dihubungkan satu sama lain. Karena kita tidak berharap orang datang ke Danau Toba lalu berhenti hanya di hotel Danau Toba, tapi kita ajak mereka ke geosite yang sangat kita harapkan mendapat kunjungan. Nah, disinilah nanti kita melihat bagaimana PU bisa melihat satu rangkaian transportasi atau konektivitas antara geosite, sehingga ketika orang datang ke Danau Toba tidak kebingungan ya mencari tempat itu, tapi kita sudah tawarkan. Lanjut ya. Nah, ini adalah hasil evaluasi daripada asesor pada saat kita mendapat green card dari Geopark untuk keberlanjutan pengelolaan kawasan Danau Toba.
Ya, pertama itu kita sudah betul dapat mengembalikan status Danau Toba, Kaldera Toba dari UNESCO Global Geopark, dari Yellow Card menjadi Green Card. Ini satu prestasi yang sangat luar biasa. Kita hampir hilang, tapi sekarang sudah dapat kembali. Nah, penguatan pasca Green Card ini sekarang yang akan kita lakukan sesuai dengan rekomendasi sidang Geopark Global Network adalah melakukan konservasi kekayaan alam, keragaman hayati, dan keragaman budaya. Nah, di sini diperlukannya pelestarian kekayaan alam meliputi perlindungan terhadap situs-situs geologi, mencegah kebakaran hutan, dan menjaga kualitas air Danau Toba. Ini menjadi penekanan mencegah kebakaran. Ini kita akan betul-betul mengambil peran di sini. Oleh karena itu kita juga akan bertemu dengan Menteri Kehutanan apa yang harus kita lakukan. Kemudian pelestarian budaya, ini meliputi kodifikasi dan pendataan budaya benda dan non-benda yang terpelihara dan terjaga secara turun-temurun. Nah, di sini ada kodifikasi, lalu data budaya benda-benda tradisional yang ada purbakala, lalu non benda. Nah, di sini kita akan mencoba mengusulkan juga adanya pembentukan sebuah museum, mendirikan sebuah museum di sana, yaitu museum budaya, di mana kita bisa menampilkan pada saat dulu terbentuknya kaldera Toba ini, Danau Toba ini 3.500 tahun yang lalu, ya, bagaimana ini museum ini akan menjadi sebuah target kita, Pak, bagaimana ini bisa membuat pelestarian budaya ini untuk generasi-generasi kita. Kemudian penguatan ekosistem Danau Toba berbasis geopark. Ini untuk memperkuat pembangunan berkelanjutan secara ekonomi, sosial, dan lingkungan. Nah, di sini betul bahwa Danau Toba itu tidak hanya digunakan sebagai tempat wisata saja, tetapi secara ekonomi dia harus naik, bukan hanya di Danau Tobanya, tetapi juga di masyarakat sekitarnya dengan meningkatkan potensi-potensi daerah yang ada. Lanjut, Pak. Nah, ini status daripada KMDT, yaitu kita dideklarasikan tahun 2019, 29 September, ada akte pendiriannya, kemudian pengakuan pemerintah, dan juga telah melakukan beberapa kongres atau bulan lalu ya. Nah, terakhir adalah munas pertama KMDT 23 Oktober 2025. Nah, lanjutan, dan di situ sudah terpilih Bapak Ketua kita, Ketua Dison Manurung sebagai Ketua kembali. Nah, tepuk tangan untuk Pak Ketua. Selamat, Pak. Ya, bakti pada negara baik. Nah, inilah kami mau mulai bergerak, sehingga pada tanggal 5 Desember nanti, setelah berkunjung kepada kementerian-kementerian, lalu mengundang kementerian untuk hadir di tanggal 5 Desember. Kalau waktunya nanti kami akan menyesuaikan. Nah, di sini akan merumuskan, Dewan Pakar sudah merumuskan rencana strategis dari kegiatan ini, sehingga nanti kami mau mendapatkan dukungan dari kementerian bagaimana rencana strategis ini akan disusun dalam bentuk program kerja oleh DPP, lalu dukungan dari kementerian dalam pelaksanaannya. Lanjut. Visi kita adalah menjadikan KMDT sebagai mitra strategis pemerintah, memperkuat kolaborasi lintas sektoral untuk pembangunan berkelanjutan, pelestarian lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat di kawasan Danau Toba menuju Indonesia Emas. Jadi kita sangat mencoba untuk periode ini meletakkan dasar-dasar bagaimana menuju Indonesia Emas nantinya. Lanjut. Nah, misi kita adalah menjadi saluran efektif sosialisasi dan implementasi program nasional yang beririsan dengan wilayah Danau Toba, mendorong sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat,
lalu mengintegrasikan agenda lingkungan, pendidikan, pariwisata, UMKM, pangan, dan sosial budaya secara terpadu. Jadi ini merupakan sebuah, kalau bisa kami katakan, laboratorium. Nanti akan ada namanya desa binaan. Di situ akan menggambarkan seluruh kegiatan daripada KMDT ini. Memperkuat peran Dewan Pakar KMDT sebagai think tank, policy advisor, dan knowledge partner dari DPP serta DPD. Nah, ini untuk kami Dewan Pakar punya komitmen, karena Dewan Pakar kita sarannya kalau nggak profesor, doktor. Nah, ini kita mohon maaf, ada kolaborasi yang sangat baik nanti kita siapkan. Lanjut. Nah, tujuan kita adalah memberikan kontribusi pemikiran strategik dan program kerja nyata dalam pengembangan destinasi. Oh, terima kasih. Program kerja nyata dalam pengembangan destinasi wisata dan masyarakat sekitar Danau Toba. Mengkonsolidasikan potensi masyarakat pecinta Danau Toba dari berbagai daerah. Ini yang kita maksud, KMDT itu disiapkan untuk seluruh Indonesia, Pak. Bagaimana kita konsolidasikan wisata daerah-daerah wisata itu untuk bekerja sama membangun Danau Toba. Bahkan kita juga akan membuka perwakilan-perwakilan KMDT di internasional. Ya, ini Pak Darsono, mantan dari Kadin ya, yang banyak berhubungan dengan internasional. Harapan kita nanti dengan adanya KMDT di internasional, di dunia internasional, ini mampu membawa wisatawan ke dalam, dengan jaminan bahwa KMDT di sana betul-betul mempromosikan Danau Toba, seluruh potensi yang ada. Nah, ini dikatakan masyarakat pecinta Danau Toba, baik dalam negeri maupun luar negeri. Kita punya program bidang internasional. Kemudian membantu pelestarian kekayaan alam meliputi perlindungan terhadap situs-situs geologi, mencegah kebakaran hutan, dan menjaga kualitas air danau. Nah, di dalam Dewan Pakar kita ini banyak sekali terdiri dari beragam disiplin ilmu. Bahkan semua kita berusaha yang masalah geologi, ke hutan, kualitas air, ini sudah tergabung di dalam Dewan Pakar. Dan turut dalam pelestarian budaya serta penguatan ekosistem Danau Toba berbasis geopark. Nah, ini kita akan lebih cenderung kepada bagaimana mendokumentasikannya dan menyimpannya dalam sebuah museum yang akan dipelajari secara turun-menurun nanti oleh generasi muda. Lanjut. Nah, kita mencoba dari Dewan Pakar dan DPD yang akan kita bahas nanti di pertemuan tanggal 5 Desember, yaitu program strategis kita KMDT pendidikan dan SDM unggul. Nah, di sini kita harapkan akan muncul SDM unggul dan dari yang berkaitan dengan pariwisata, ekonomi daerah, lingkungan. Ini akan ada di sana, universitas, dan bahkan kemarin dalam pembicaraan dari dengan Ketua DPD akan mengusulkan adanya sekolah Garuda di sana. Nah, untuk mendukung program Bapak Presiden kita, sekolah Garuda, kita coba di sana. Kemudian pengembangan wisata Danau Toba. Nah, disinilah banyak berkaitan dengan PU. Mana di situ bagaimana memelihara geosite, sumber daya air di sana, kemudian infrastruktur konektivitas antar geosite, ini akan menjadi bahan yang sangat strategis untuk kami bahas dengan Bapak dan Ibu dari PU. Kemudian koperasi dan UMKM, kita akan mengembangkan koperasi karena bagaimanapun masyarakatlah yang harus mempunyai ekonomi itu. Ya, jadi masyarakatlah yang menjadi pemilik daerah itu, dan masyarakat juga yang akan menikmati kesejahteraan itu. Nah, sebagai anggota koperasi, mereka adalah masyarakat yang menjadi pemilik daripada daerah itu dan mengelola koperasinya
dan juga memproduksi hasil-hasil dalam negeri, hasil-hasil budaya lokal. Oleh karena itu, kita juga akan mengajarkan di sana tentang entrepreneurship bagi masyarakat di desa. Oleh karena itu, koperasi dan UMKM ini sejalan dengan program pemerintah, yaitu adanya koperasi desa Merah Putih, dan kami akan berkoordinasi nanti bagaimana menjadi koperasi ini menjadi rantai pasok daripada potensi-potensi lokal, dan kalau bisa kita akan masukkan ke dalam ekspor lanjut distribusi di dalam KMDT yang lain yang ada di Indonesia. Nah, terlepas dari itu, maka lingkungan dan keberlanjutan hijau seperti apa yang disarankan oleh dari Geopark ini akan menjadi perhatian khusus, karena tanpa lingkungan yang dipelihara maka keberlanjutan itu tidak akan ada. Nah, oleh karena itu nanti kita akan melihat bagaimana kita menangani masalah air, masalah sumber daya air. Di situ sekarang mulai ada banjir, hutan yang terbakar. Ini harus ada integrasi antar kabupaten bagaimana mengelola semua itu. Nah, ini akan kita coba bekerja sama. Lalu yang berikutnya adalah ketahanan dan swasembada pangan. Nah, salah satu kekuatan daerah di dan sekitar Danau Toba itu adalah pertanian, Pak. Pertanian. Nah, produksi pertanian ini akan sampai kepada ketahanan dan swasembada pangan. Bahkan untuk bisa menjadi bagian daripada hilirisasi, kita akan mendorong adanya hilirisasi di bidang produk-produk pertanian. Ini tidak hanya dipakai di dalam, tetapi dia digunakan juga untuk ekspor. Nah, ini memang tantangan bagi kita, tetapi tanpa masuk kepada swasembada atau hilirisasi produksi pangan, kita akan sulit mendapatkan peningkatan pendapatan per kapita dari 5 sampai 23 itu tidak mungkin tanpa adanya hilirisasi. Nah, kita masuk di sana. Selanjutnya, nah ini tadi yang saya uraikan. Mungkin kita lanjut aja ya yang sudah saya uraikan tadi. Lanjut apa? Ya, pengembangan wisata Danau Toba kita mendorong dengan model community based. Nah, di sini kita juga melakukan pembinaan desa wisata sehingga memenuhi syarat menjadi destinasi wisata, sekaligus melakukan pemberdayaan masyarakat setempat. Di sini akan ada model sebuah kota wisata binaan KMDT, dan di situ akan terjadi seluruh kegiatan. Bahkan kita merencanakan adanya kampung digital, kampung Inggris, kemudian kampung entrepreneur, ini ditaruh di sini. Bahkan bila memungkinkan, kami berharap desa-desa binaan ini akan ada di kabupaten-kabupaten yang ada sekitar Danau Toba. Lanjut, Bapak. Ya, ini tadi juga kami sudah uraikan koperasi UMKM. Nah, terus lanjut, Bapak. Ini lingkungan dan keberlanjutan. Nah, di sini kita ada program hutan rakyat lestari, mitigasi banjir, serta perubahan iklim melalui pelatihan dan early warning system. Nah, ini kita akan coba kembangkan sejauh ini dan membantu pelestarian kekayaan alam. Lanjut, Bapak. Nah, ketahanan swasembada pangan, di sini kita lihat bahwa kita optimasikan lahan pertanian organik, hortikultura, kemudian promosi teknologi pertanian ramah lingkungan atau smart farming, dan edukasi petani muda. Ini kita minta kementerian kemitraan dengan Kementerian Pertanian, BRIN, Badan Pangan Nasional, dan di sini kita lihat kita akan melakukan pemetaan dan zonasi lahan potensial dalam pengembangan pertanian. Jadi kita akan melihat nanti mana-mana yang akan dikembangkan, misalnya di daerah Toba, pertanian apa yang baik dikembangkan di situ, kita fokus di sana. Di Karo,
Itu apa yang menjadi kekuatan di sana? Kita Unggulannya apa? unggulannya, Bapak. Unggulannya. Nah, kita akan memetakan ini. Nah, urusan peta ini dengan PU, Pak. Dan pertanian juga tentunya, Pak. Pertanian juga. Karena mereka tahu tanah di sana itu yang cocok ditanamnya dengan Betul, betul. Nah, ini akan kita sampaikan pada saat nanti FGD, sehingga kita bisa melihat konektivitas dengan kementerian-kementerian yang akan baik. Lanjut, Pak. Nah, di sini dari SK yang ada struktur organisasinya ada Dewan Pertimbangan, Dewan Pembina, Penasihat. Dewan Pertimbangan itu ex officio adalah dari kementerian. Dewan Pembina inilah ketuanya Bapak Ketua DPD RI, Bapak Luhut ya. Bapak Tia. Ketua umumnya adalah Bapak Edison. Kemudian ada DPW dan DPD yang di provinsi. Kemudian bendara umum, lalu bidang-bidangnya adalah bidang organisasi, pengembangan SDM, pendidikan dan olahraga, pemberdayaan anak dan perempuan, hukum dan advokasi, teknologi informasi dan komunikasi, usaha dan pemasaran. Ini investasi, ini samping saya, Paknya, bidang koperasi, SDA dan lingkungan, seni dan budaya, hubungan internasional, Pak Darsono. Kemudian Humas, publikasi dan informasi teknologi. Ini hasil munas ya. Lanjut. Iya. Nah, pembangunan kawasan wisata Danau Toba kaitannya dengan Kementerian PU. Ya. Kementerian Pekerjaan Umum telah berperan sangat signifikan dalam pengembangan kawasan Danau Toba, terutama terkait dengan pembangunan infrastruktur dan pengelolaan sumber air. Ada 3 pintu masuk ke utama ya, yaitu Bandara Internasional Kuala Namu, Danau Toba, Bandara Internasional Silangit, kemudian Bandara Sibisa. Namun ini mempunyai jarak jauh dari ke Danau Toba, sehingga terdekat yang mana? yang terdekat Sibisa. Tapi kan Sibisa itu belum internasional, Pak ya? Belum. Nah, Silangit, Pak ya? Silangit internasional. Nah, dengan transportasi darat, jadi masih dilanjutkan dengan transportasi darat. Nah, ini orang asing ini sangat wasting time kalau menurut mereka. Kemudian juga ada transportasi air. Nah, ini yang terakhir, Pak. Namun KMDT mengusulkan adanya bandara yang dekat langsung dengan Danau Toba, itu di Samosir. Ini ada lokasinya, Pak? Ada. Kita mengusulkan itu dengan Kementerian Perhubungan. Kayak Bali kita tambahkan satu lagi. Ya, gimana, Pak? Kayak bandara Bali Utara. Oh, Bali Utara. Ya, Bali Utara. Ya. Bisa lanjut, Pak? Besar. Jalan darat antar kabupaten dan antar geosite sudah banyak dibangun. Namun kondisi sangat bervariasi. Beberapa ruas jalan cukup baik dan beberapa lainnya masih belum memadai. Nah, ini nanti kami akan melakukan peninjauan agar lebih lengkap, nanti akan kami coba sampaikan. Transportasi umum ya, akomodasi wisatawan antar geosite masih terbatas. Banyak wisatawan memilih kendaraan pribadi atau menyewa mobil agar fleksibel. Nah, kalau transportasinya sudah bagus, mungkin mereka tidak perlu lagi itu. Meskipun aksesibilitas telah diperbaiki, keberagaman kondisi antar geosite masih cukup besar. Ada yang mudah diakses, ada yang masih sulit karena jalan rusak, ada rute yang memerlukan kapal dan transportasi umum yang sangat terbatas. Bagi wisatawan yang tidak membawa kendaraan sendiri, mobilitas ke beberapa geosite bisa menjadi masalah karena kurang transportasi lokal yang reguler. Nah, di sini kondisi antar moda ini masih perlu. Jadi mereka dari pesawat masuk ke darat, lalu ke air, yaitu dari Parapat dari Danau Toba ke Samosir. Ini, nah kalau bisa ini diintegrasikan dalam satu pelayanan, ini akan sangat membantu sekali. Ya, mohon lanjut, Bapak. Nah, di sini
infrastruktur penunjang seperti papan dan petunjuk rute, waktu keberangkatan, ferry. Ini juga kami akan mencoba membuat lebih terinformasi dengan baik. Ini pemikiran-pemikiran yang masuk. Oleh karena itu KMDT mengusulkan konsep geosite ring infrastructure. Konsep geosite ring infrastructure di mana ruas jalan utama, rute air, fasilitas pendukung dan rute evakuasi ini dapat menjadikannya satu paket. Di harapan kita itu ada sebuah geosite ring infrastructure. Nah, kalau kita mempromosikannya, kita akan sampaikan Anda menginap di sini, nanti ada transportasi dari kalau mau mengikuti geosite ini sampai 18 atau mau 7 saja atau mau 5 saja, sehingga kita sudah punya peta namanya geosite ring infrastructure. Nah, ini harapan kita. Oleh karena itu, secara keseluruhan Kementerian Perhubungan Umum Perubahan Rakyat nggak lagi bayar. Ya, sudah ada kementerian sendiri. Memiliki peran yang sangat krusial dalam peningkatan infrastruktur, pengelolaan sumber daya air dan pengembangan kawasan pariwisata Danau Toba. Itu sebabnya kami memilih untuk pertama sekali beraudiensi ke TU karena pentingnya dalam pengembangan ini. Melalui proyek-proyek pembangunan infrastruktur dasar, Kementerian PU mendukung visi pengembangan Danau Toba sebagai kawasan wisata nasional yang maju dan berkelanjutan. Ya, saya rasa ini yang kami ingin sampaikan. Coba terakhir ini. Ini adalah gambar-gambar apa yang sudah terjadi. Ya, lanjut. Gambar-gambar Munas 1 yang lalu. Ya, lanjut. Inilah Danau Toba. Ini menunjukkan inilah Danau Toba. Jadi KMDT ingin menjadi pendamping masyarakat dan pemerintah dalam membangun destinasi wisata Danau Toba mendunia. Nah, ini target kita itu mendunia, yang ramah lingkungan. Kemudian KMDT berkomitmen untuk melaksanakan 5 program strategis bidang pendidikan, SDM unggul, pengembangan wisata Danau Toba, koperasi dan UMKM, lingkungan untuk kelanjutan hijau dan ketahanan swasembada pangan. KMDT berkomitmen untuk bekerjasama untuk kemajuan bersama dengan para bupati sekitar Danau Toba, pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi. KMDT berencana bermitra dengan Kementerian PU dalam meningkatkan infrastruktur, pengelolaan sumber air dan pengembangan kawasan wisata Danau Toba. Inilah harapan kami, Bapak Edi, pada kami. Demikian pemaparan kami kembalikan ke Ketua. Baik, terima kasih. Tanggap. Nah, jadi tidak tertutup kemungkinan ini dapat dibuat oleh Pak Menteri nanti, dan khususnya dengan kita rencanakan FPD dan kehadiran kami. Nah, kurang lebih itulah pemaparan kami, Pak. Semoga pertemuan kita ini, kebetulan kami bawa beberapa humas di sini untuk nanti ditayangkan di internet di mana-mana. Dan kalau Bapak berkenan, kebetulan tadi kami satu lead dengan beliau, umpamanya seandainya nanti bisa dokumentasi kita, karena ini kami akan file siti audiensi kepada para menteri sesuai arahan Ketua DPD. Yang atensi ada fotonya di situ, kita cetak buku, akan kita berikan ke Pak Prabowo. Dan saya terima kasih Pak Edi sebagai staf ahli yang ditunjuk Pak Menteri dan juga kawan-kawan eselon 2, eselon 3 yang membidangi. Tentu pekerjaan kita ini kalau kita bergandengan tangan tidak ada yang susah kok. Dan KMDT sudah menyiapkan lahan 5 hektar, Pak, sertifikat. Nah, seandainya nanti dari Kementerian PU apa yang dibuat di situ dan kita langsung terjun dan ke lapangan dan diresmikan Ketua DPD rencananya, ya mungkin apa yang telah mau kita lakukan dari Kementerian PU dan dapat ditinjau lokasi itu sebagai yang dijelaskan oleh Pak Dr. Jupiter. Kita dalam rangka mempertahankan geopark mendunia ini, mungkin kita bangun di situ prasarana PU, ya, infrastruktur, dan kita bahkan rencana membuat
gedung museum. Disitulah meledaknya sejarah Danau Toba 7.500 tahun yang lalu. Hasil waktu kami ke Amerika ya, di gedung PBB. Jadi tentu kami yakin dengan kehadiran kawan-kawan di sini dan Pak Menteri nantinya dapat meluangkan waktu 2 detik atau 2 menit untuk kita foto bersama. Saya kira itu Pak Edi. Terima kasih. Terima kasih sekalian, Pak Ketua dan Bapak-Bapak sekalian. Jadi pertama-tama kami telah mendengar penjelasan Pak yang tadi disampaikan oleh Pak Dr. Peter kalian Jupiter. Tentunya nanti seluruh yang disampaikan akan kami sampaikan ke Pak Menteri yang pertama. Dan memang sangat terkait tadi dengan pengembangan wisata di Danau Toba. Yang pertama targetnya tadi kalau salah-salah saya dengar bahwa kita harusnya meningkatkan kriteria green card itu dipenuhi, makin meningkat gitu Pak ya, supaya mempertahankan itu kita sudah siap-siap untuk. Nah, dukungan Kementerian PU untuk terhadap tersebut pasti nanti saatnya disampaikan kepada Bapak Menteri akan menjadi pertimbangan beliau untuk mendukungnya. Kemudian yang kedua tadi menjadi wisata mendunia. Dari Bali itu nggak pulang balik ke negaranya kan Pak ya, karena ini tadi sangat penting Pak untuk hal tersebut. Memang tentunya kaitan dengan 2 hal ini Pak ya, tadi meningkatkan ke pemenuhan kriteria sebagai green card-nya Geopark tadi. Yang kedua tadi menduniakan wisata Danau Toba ini yang dia tugaskan. Memang perlu ini Pak ya, perlu ada koordinasi antar kementerian, terutama karena kota wisata tentunya Kementerian Pariwisata Pak ya yang di depan, sehingga dukungan apa yang dibutuhkan dari Kementerian PU itu sudah bisa dirumuskan. Apalagi tadi disampaikan sudah ada Restra Pak. Nah, sebenarnya Restra itu adalah program tadi mengejar wisata mendunia dan meningkatkan pemenuhan terhadap green card itu Pak. Jangan turun lagi kita itu harus punya program. Nah, program itu sebenarnya di Restra yang tadi sudah disusun. Nah, sebenarnya nanti pada saat kalau kami boleh usul Pak, sebelum forum tadi Pak, kita tuh punya kira-kira program dukungan Kementerian PU apa, sehingga Pak Menteri itu bisa pada saat diskusi sudah tahu lebih awal nih apa sih yang dibutuhkan di Danau Toba nih dalam rangka tadi mempertahankan green card-nya dan menduniakan wisata Danau Toba. Nah, itu mungkin kami perlu ini Pak ya, kira-kira dukungan apa sih yang diperlukan berdasarkan rencana dari KMBT tadi Pak. Karena dalam menyusun bahan beliau sebagai nanti pembicara misalnya, tentunya kita kan harus connect Pak, apa yang Bapak butuhkan dengan apa harusnya nanti menjadi putusan Pak Menteri terhadap dukungan tersebut Pak. Nah, itu yang saya rasa memang tadi benar Pak, Bapak berkunjung ke beberapa kementerian yang mempunyai dukungan yang sangat diperlukan di peningkatan ini Pak. Salah satu lagi Pak tadi yang kami terkait di PU kan ada Direktorat Jenderal Sumber Daya Pak. Kemarin itu kan teman-teman sudah melakukan penelitian apa tuh saluran dan apa tuh ada yang pernah dikerjakan termasuk transmisi air baku gitu Pak ya, tadi pemanfaatan air baku. Salah satu juga yang perlu dijaga Pak kualitas air baku. Tadi Bapak di dalam paparan kan ada terlihat yang membuat kolam ikan di dalam Danau Toba. Nah itu harus hati-hati terhadap kelebihan memberikan makanan Pak. Dia akan turun ke bawah dan itu menjadi racun di bawah itu Pak nanti itu. Nah ini sebenarnya perlu sertifikasi dari Kementerian Lingkungan itu Pak ya, untuk bagaimana sih diatur nih makanan ini sebanyak berapa dengan jumlah berapa itu. Jadi kita tidak menimbun racun di bawah Danau Toba gitu Pak. Nah ini Kementerian Lingkungan Hidup sangat berperan karena tadi Pak lingkungan yang bersih segala macam itu yang membuat wisatanya jadi mendunia gitu Pak ya. Nah satu lagi Pak mungkin yang tadi kehutanan sama kita juga kehutanan itu kan yang membuat lebih banyak lagi daerah yang menjadi hijau itu yang
yang mendukung tersebut. Sebenarnya di Kementerian PU tadi terkait dengan jalan, Pak. Jalan menuju geopark itu, Pak. Nah ini kan sebenarnya nanti terekam dalam register Bapak nanti ini. Karena gini Pak, kita kerja ini butuh lokasinya jelas di mana. Itu posisinya di mana. Dan nama jalan Pak sekaligus. Supaya jadi lokasi itu jelas. Apa Pak? Karena kita harus survei Pak. Nggak bisa kita bekerja di atas peta. Melihat kondisi apa, kesiapan jalannya, tadi Pak, readiness kriterianya Pak ya, seperti desainnya itu harus ada, kemudian lahan tanahnya sudah bebas gitu Pak. Jadi ini memang perlu pendetailan Pak. Makanya kita perlu tadi yang Bapak perlu dukungan DPU itu perlu lokasi di mana. Lokasi. Nah, di samping itu teman-teman ada Cipta Karya nih, mereka pengembangan kawasan Pak ya. Jadi teman-teman ini akan melihat sih kebutuhan dari untuk pengembangan kawasan seperti apa. Disampaikan juga Pak bahwa untuk jalan daerah itu kita kan punya impres Pak, impres jalan daerah. Nah impres itu adalah menangani tadi jalan-jalan yang misalnya merupakan kewenangan daerah, itu sebenarnya kan yang ngerjain pemerintah kabupaten atau provinsi Pak. Kami nggak boleh ngerjain jalan daerah Pak. Tetapi ada impres instruksi Presiden bahwa pemerintah pusat, Kementerian PU dalam hal ini mengerjakan jalan-jalan yang tadi jalan-jalan pemerintah daerah dengan tema-tema tertentu Pak. Saat ini kan temanya swasembada pangan. Jadi jalan-jalan dari pusat produksi menuju ke pusat distribusi atau penjualannya itu diutamakan Pak memang untuk pembangunannya. Termasuk desa-desa kita ya, jalan-jalan desa. Mungkin juga soalnya untuk yang pariwisata, lokasi pariwisata atau menurunkan biaya logistik gitu kan Pak ya. Nah itu yang menjadi kalau jalan-jalan kewenangan pemerintah pusat Pak, jadi jalan strategis nasional atau jalan nasional itu jadi tanggung jawab pemerintah pusat Pak. Jadi itu nggak ada masalah untuk mengerjakan itu. Dan kita menjaga kemantapan jalan atau bahkan meningkatkan kemantapan jalan di jalan nasional saat ini Pak. Nah kira-kira demikian Pak yang dapat kami berikan gambaran ke Bapak. Jadi intinya apapun semua usulan ini kami sampaikan Pak Menteri, beliau bisa melihat pelajari dan nanti. Pak Edi, kebetulan ada di sini Pak Darsono ini bidang luar negeri. Nah, jadi di sana Pak ada kaitannya mungkin dengan alat berat, enceng gondok, lingkungan dan lain-lain. Silakan Pak Darsono. Biar ditampung Pak Edi dulu nanti. Kira-kira apa? Salam sejahtera. Terima kasih Pak Ketum diberikan kesempatan sebentar untuk bicara di forum berbahagia ini. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak. Kami dari SDA, ada dari Cipta Karya, Bina Marga. Bina Marga. Jadi saya terus terang sangat tertarik dengan kabinet ini, ya, karena satu kampung halaman sendiri Pak. Kampung halaman sendiri tentu kita akan atensi terhadap kampung kita. Nah kebetulan Pak Ketum di Munas Oktober yang lalu, saya sendiri diangkat sebagai Ketua Bidang Hubungan Internasional, yang tadi oleh Pak Prof sudah disebutkan bahwasannya KMDT ini bukan milik bangsa Batak lagi, Tapanuli, tapi sudah milik Provinsi Sumatera Utara, sudah milik Indonesia, dan sudah milik dunia. Kalau kita lihat, kita bepergian wisata ke luar negeri, terserah saya bulan lalu dari Macau, Hong Kong, dan Guangzhou. Wisata di sana ditonjolkan adalah bangunan fisik infrastruktur
yang sangat megah. Nah, itu kelebihan mereka. Kelebihan kita apa? Kelebihan wisata dan itu adalah alamnya makan itu. Historisnya bagaimana ribuan tahun terbentuk Danau Toba ini, salah satu yang terbesar danau di dunia dengan kedalaman sampai 500, luasnya 30 kali 90 km, dengan ada Pulau Samosir, ya. Jadi ini yang akan kita kemas dan promosikan ke luar negeri, Pak. Bulan yang lalu saya sudah dapat tugas dari Pak Pum, ketemu dengan atase keuangan di Hong Kong. Saat itu mereka sangat tertarik dan mereka atase keuangan kita di Hong Kong menginginkan mengadakan kunjungan lagi fokus untuk KMDT ini, bagaimana menjalin kerjasama dengan para investor di Hong Kong, juga para NGO yang berhubungan dengan lingkungan. Rupanya kalau kita kemas di situ, kita lihat banyak potensi. Tinggal kita bagaimana masuk ke pintunya dan kita bawakan ini Danau Toba ini, dan juga dia bilang ke Pak Ketum supaya nanti PowerPoint presentasi ini dibuat dalam bahasa Inggris, kalau bisa dalam bahasa Cina juga Pak bisa, ya. Nah, sehingga nanti akan ada kerjasama kedua belah pihak antara pemerintah Indonesia dalam hal ini KMDT dan pihak luar negeri, dan juga kami mengundang juga para NGO internasional yang sangat care dengan CSR untuk lingkungan dan itu, terlebih sampah, Pak. Nah, kebetulan Pak Ketum tugaskan saya bagaimana badan-badan NGO luar negeri itu dengan CSR-nya banyak sebetulnya, cuma bagaimana kita memintanya dari situ. Terus terang sudah ada dari beberapa negara, ada dari Jerman, ada dari Belanda, ya. Betul Pak, dari Belanda sudah langsung ada NGO namanya di sana, di Ocean Cleanup Intersection BB. Mereka menghibahkan 2 kapal interceptor Indonesia. Yang satu yang menerima secara teknis adalah dari Dirjen SDA, ya. Ada satu di interceptor 001 di Cengkareng Green, ada satu di Cisadane, Pak. Jadi kita Korea Indonesia mendapat 2 hibah. Nah, ini kata hibah. Nah, kaitannya dengan KMDT, kami akan menjalin kerjasama dengan para NGO yang lain yang sekelas dengan di Ocean Cleanup Interceptor, Blue Ocean ada satu lagi Pak, The Ocean Cleanup Interception, Pak, yang terbesar di dunia. 100 negara sudah dilayani, kita Indonesia baru dapat 2. Kemungkinan di Cisanggara, Pak, mungkin tim kita udah survei dari tim yang cleanup di sana.
Dalam arti kita punya anggaran yang terbatas, kita sadari Pak. Bagaimana juga pengoperasian ya perlakuan terhadap lingkungan sampah dan lain-lain itu secara manual terbatas, tentu harus turun dengan secara mekanis. Nah kebetulan di interceptor ini adalah kapal yang ditempatkan di tengah sungai Cisadane, sehingga seluruh sampah terapung itu masuk ke interceptor, terus dipindahkan ke darat, mengurangi, nggak bisa 100%, mengalir ke laut. Nah ini kebetulan juga di Indonesia adalah kami sendiri Pak yang perwakilannya dan agen tunggalnya. Saya bilang ke Pak Ketum, Pak Darsono kenapa nggak perhatikan Danau Toba? Ya, saya perhatikan Danau Toba, saya harus dari pusat, harus secara nasional. Kalau ada usulan itu dari daerah, sampaikan ke Kementerian Teknis itu, Kementerian PU dalam hal sumber daya air. Nah hal-hal demikian nanti oleh pihak dari kami KMPT akan menghubungi juga para gubernur, di mana ada lintasan atau kabupaten, di mana antar provinsi atau antar kabupaten itu ada lintasan sungai besar. Nah, kami juga akan membantu nanti menyuarakan itu Pak ke NGO internasional. Dan juga kami sangat concern tentang bagaimana Danau Toba itu indah, tapi kalau dia ada masuk sampah, ada saluran-saluran buang air dari lingkungan Danau Toba itu yang belum begitu rapi dari segi pengecekannya, ya perlu pengelolaan limbah komunal di setiap poin-poin itu Pak. Nanti juga akan kami suarakan melalui KMPT untuk nanti teknis pelaksanaannya oleh Kementerian Teknis Pak. Karena kami adalah boleh dikata NGO juga Pak ya, yang non politik dan anggaran Pak. Jadi kami bekerja di KMPT ini adalah swasembada sendiri Pak. Ya, kami nggak ada, kalau nggak salah Pak Ketum ya, kita nggak ada penerimaan anggaran kita ya, belum ada ya. Nah, jadi salah satu juga kebetulan juga Pak Ketum, Pak Darsono ini putra daerah, tapi kenapa nggak diperhatikan Danau Toba itu penuh dengan eceng gondok. Ya. Satu yang mengganggu ya keindahan Danau Toba itu ada eceng gondok. Lintas 7 kabupaten plus satu Pak Barat ya. Nah di sini eceng gondok dicoba dibersihkan, besok lagi dia udah berpindah arah ke Samosir sana, ya jadi nggak tuntas. Nah diperlukan kebetulan dari tim dari Medan juga pembersih secara mekanik manual ya para tentara ABRI ya Pak di sini sudah turun. Nah kami sampaikan ke KMPT bahwasanya pembersihan secara manual itu untuk Danau Toba sudah kurang maksimal. Jadi apa solusinya Pak Darsono? Itu sudah ada yang namanya pembersihan secara mekanik berdasar kapal. Ada yang namanya wet harvester. Wet harvester ini ada beberapa teknologi dan merek. Ya tergantung bagaimana sistem wet harvester ini sudah masuk di sistem SCM-nya PUPR maupun instansi lain. Terlebih sekarang ini transparansi semuanya sudah melalui katalog. Biarpun betul Pak, jadi saya bukan promosi Pak ya, karena dari lingkungan kebetulan seluruh Indonesia untuk dana-dana besar di BWS dan BWS harga kita memang sudah rata-rata pakai.
Pak Edison bilang, saya ke Gorontalo, saya ke Manado, saya lihat di situ ada secara mekanikal. Tapi di Danau Toba saya cuma satu. Bagaimana Pak Darsono cuma satu di Danau Toba membersihkan seluas itu? Gak kelihatan. Nah ini apa Pak Darsono nggak bisa mengusulkan? Membantu menginformasikan bisa. Tapi yang menyuarakan itu adalah Kementerian Teknis dalam hal ini Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera II, Balai Besar Balai Sungai dan lain, semua teknologi itu ada di kementerian. Tinggal bagaimana kita istilahnya menyampaikan supaya daerah kita diperhatikan. Nah dalam arti teknologi itu sudah proven ya dan ada di kementerian, tinggal karena dana terbatas, efisiensi pengembangan dan lain, kita harus maklum itu semua diatur oleh Kementerian Teknis dari SDA. Dalam arti saya bicara tadi Pak, karena saya sangat terpanggil ya di usia saya yang 65 tahun Pak di Mesir sekolah semua Pak Ketua, Pak Prof, Pak Darsono bantu-bantu lah ini kampung kita. Jadi saya bisa mungkin saya akan bantu untuk memfasilitasi, menyuarakan, menginformasikan baik di tingkat regional lintas kementerian, lintas Pemprov dan lintas Pemkab dan Pemkot dan juga global Pak. Karena jaringan kita juga ada di tadi Pak Prof bilang saya juga digali memang wakil betul sana jadi partner kita Pak seluruh para aset perdagangan dan para duta besar. Jadi saya bilang saya akan ikut membantu sebatas bisa saya bantu. Jadi pada kesempatan ini saya sangat senang bisa bersama KMDT ketemu dengan Bapak dan Ibu sekalian di sini untuk kita sama-sama mempertahankan bagaimana status dari status geopark ini. Green sekarang kita mempertahankan lebih sulit daripada 2002 ya. Seperti kata Pak ini tadi bilang, kalau bisa ditingkatkan. Memang itu tantangannya nanti persyaratan dari UNESCO akan ditambah dengan kriteria untuk green hijau ini. Gitu Pak. Ya. Jadi sekian Pak informasi perkenalan saya secara singkat yang diminta oleh Pak Ketum. Mohon maaf kalau ada kurang lebih saya Pak, mohon dimaafkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Darsono yang telah menjelaskan mungkin apa yang bisa berkolaborasi kita dengan Kementerian PU dan para eselon 1-nya atau dirjennya nanti untuk kita eksekusi pada saat kita FBD nanti. Mohon kisi-kisinya, mohon bocorannya nanti diberikan kepada kami agar dibahas dengan Dewan Pakar. Nah, segala sesuatu itu ada kepastian hukum. Kebetulan orang Batak ini kan jago pengacara badan hukumnya ya. Kami bawa 2 orang di sini, ahli hukum kita. Ada masukan kira-kira dari bidang hukum, dari legalnya. Di 2 orang nih ada Baik, terima kasih atas kesempatan ini. Kami atau memberikan masukan tentang pertemuan kita hari ini, tentunya yang berhubungan langsung, secara langsung dengan PU itu sendiri. Karena masing-masing nanti akan baik itu ke ATR-nya, baik ke lingkungan hidup pasti mungkin berbeda-beda. Dan juga terima kasih kepada Ketum yang memberikan artinya kepercayaan bagi kami. Sebenarnya di sini ada Pak Liber Manurung juga sebagai tim advokasi dan hukum di KDP sendiri. Nah, melihat fenomena-fenomena yang sering terjadi di dalam perjuangan lah dulu saya katakan untuk mempertahankan Danau Toba sendiri. Saya mau mungkin berbanding terbalik dengan Bapak Darsono
Pak Ketua, termasuk Pak Dedi tadi. Saya sebagai orang Batak justru tidak pernah mengetahui tidak Danau Toba itu. Karena apa? Mungkin latar belakang saya justru lebih dekat ke kampung yang dinamakan Selangit. Kalau mungkin Bapak pernah dengar Tarutung. Ya, Tarutung ada juga di sana geopaknya, tapi berbau itu imani, itulah salib kasih Tarutung. Iya, ada bukitnya itu Pak. Yang ada bukit di atas bukit. Salib kasih Saya pernah namanya. didatangi sama bupatinya Pak Masalah. Betul ya. Ada surat dari Pak Bupati kayaknya ke Pak Menteri. Ke Pak Menteri, John Tarifar Huta Barat sebagai bupati sekarang di sana. Nah, kami mungkin sebagai orang hukum itu tadi ada pemaparan dari Pak Prof tadi, Dewan Pakar. Itulah sebenarnya perlu di awal yang harus diantisipasi seminimalis mungkin mengatasi hal-hal yang timbul. Karena mungkin setelah KDMT itu nanti, sementara sekarang ada fenomena di daerah kami sendiri sekarang, mungkin secara tidak langsung kami beberkan di sini adanya permasalahan sekarang yang sedang bergejolak, yaitu tentang TPL itu sendiri. TPL, kalau dulu namanya waktu saya masih SMA di sana Indorayo, sekarang sudah TPL. Tidak mencampuri, artinya tidak masuk di dalam persoalan tersebut, tapi bisa bercerita. Dan inilah kelemahan pada saat itu yang tidak melibatkan seperti advokasi dan hukum ini awalnya. Kalau tadinya itu sudah diawali atau dibentengi oleh hukum itu sendiri, pasti ada rule tertentu yang harus dipatuhi atau dijalankan. Tetapi ini sudah menjadi bara atau menjadi api yang cukup besar sekarang, yang susah untuk dipadamkan. Sudah lama masalahnya. Sudah lama, hampir Pak Edi 35 tahun kurang. Ya. Waktu saya diutus Presiden KPPP kira-kira waktu era Habibie itu, saya tutup waktu itu 3 tahun. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu-Ibu. Nah, untuk itu mungkin kami bersepakat dari tim advokasi dan hukum, mari kita memberikan walkout ekstra untuk membentengi KDMT itu biar, dan juga terhadap instansi lain seperti apa gentle agreement-nya, baik terhadap Pemda itu sendiri nanti di kota, dan khususnya kepada penduduk setempat. Karena menikmati, jujur Pak, mungkin nggak tahu nih staf-staf Bapak orang Batak ini agak-agak susah tapi saya yakin dengan kepemimpinan KMT Pak Edison nanti sebagai Batak yang sudah dituakan, pasti beliau bisa memberikan artinya advokasi hukum, baik pengertian, baik pemahaman itu semua dengan baik. Nah, artinya bagi kami seorang hukum yang nanti akan berdiri di KMD, kami akan membantu membentengi semua biar itu nanti berjalan dengan baik. Terima kasih. Amin. Baik, terima kasih Pak Tarifan. Sebagai informasi PI, kami akan diterima Menteri Hukum minggu ini, dan direncanakan ada FGD yang dibuka oleh Pak Profesor Otto Hasibuan, Ketua Bidang Pakar Hukum kita. Jadi lengkaplah memang di PMDT ini kalau bisa dimanfaatkan Kementerian BUMN ya, dari legal standing dan lain-lain. Nah, terima kasih untuk legal hukumnya. Ada Pak Bandoro di sini, bagian investasi, apapun ceritanya, seandainya di FGD kita setuju nanti Menteri PU untuk investasi, sangat berperan Pak Bandoro di sini nanti. Seandainya infrastruktur, gedung, jembatan dan lain-lain, silakan Pak Bandoro. Ya, terima kasih Pak Edi, terima kasih semua rekan-rekan, terima kasih Pak Ketum buat kesempatannya. Terkait dengan program kita untuk Danau Toba ini, tentu perjalanannya cukup panjang Pak. Untuk menjadi survive itu perlu proses. Kita harus menghadapi namanya berbagai rintangan, hambatan, dan
tentu ini semua bisa berjalan dengan baik jika semua bergandengan tangan untuk semua stakeholder, instansi, para kementerian terkait, ya. Dimana kalau dalam berbisnis tuh ada namanya aplikator, ya Pak ya, ada yang memulai, tentu harus ada yang menunjang. Nah, kalau saya lebih ke kacamata dalam bagaimana membawa investasi ke dalam kawasan di Danau Toba ini, di mana 7 kabupaten ini semuanya tentu harus adil dan merata, kalau bisa ya Pak ya, adil dan merata untuk pemerataan ekonomi. Nah, yang menjadi hambatan, yang menjadi selalu keluh kesah saya, baik saya berbicara di Kadin Indonesia, dimanapun saya berbicara, tentu ini tidak terlepas namanya adalah perizinan. Perizinan ini sangat luas, dibutuhkan kalau kita untuk berusaha membangun di dalam satu kawasan manapun, selalu akan terkait dengan namanya sekarang mungkin lebih ke PKKPR, terus kemudian yang terkait dengan PUBG, sebelum PUBG ada AMDAL, kan begitu Pak ya. Nah, saya ataupun kami Pak dari KMDT ini sangat berharap Pak ada satu terobosan gebrakan di mana kita sudah mendapatkan anugerah KMDT dengan Danau Toba untuk dapat UNESCO ini Pak. Ini suatu perjalanan yang tidak gampang Pak. Nah, kami sangat berharap Pak jika 7 kabupaten ini masing-masing memang diberikan fasilitas AMDAL kawasan Pak. Ya, terkait dengan AMDAL kawasan sesuai dengan zonasi ataupun mapping bidang-bidang usaha yang sudah dipetakan Pak. Kan tidak mungkin jika kawasan pariwisata tiba-tiba dibuka industri Pak di situ. Itu kan sangat tidak mungkin Pak. Nah, zonasi ini kita harus mapping mana pariwisata, mana industri, ya. Nah, sehingga pada saat kita membawa investor ini tidak meraba-raba. Sudah ada kepastian hukum, sudah ada kepastian berinvestasi Pak. Dengan tata ruang yang sudah kita mapping dan zonasi, kan gitu Pak ya. Nah, tentu pada saat kita mapping ini kita juga memberikan satu fasilitas kemudahan. Mungkin AMDAL kawasan sudah disiapkan Pak, seperti kita tahu di Singapura Pak. Bagaimana kenapa investasi begitu gampang dan cepat di Thailand, di Vietnam? Karena mereka sudah siapkan namanya AMDAL kawasan Pak. Nah, kalau environment ya Pak ya, kalau di situ kan environmentnya sudah ada standarisasinya, sudah ada semua kaidah-kaidahnya, sehingga pada saat investor masuk, kalau memang AMDAL ini perlu dibayar, mereka bayar mungkin lebih cepat, lebih baik Pak. Tapi mereka pada saat membangun, mereka sudah ada kaidah-kaidahnya, sudah ada juntlatnya, kan gitu Pak. Nah, sehingga investasi kita tidak molor Pak. Yang kejadian kita adalah investasi kita molor karena pada saat mereka action duluan, Satpol PP datang. Pada saat mereka mulai duluan disegel Pak. Nah, jadi ini kan telur dan ayam Pak. Nah, menghambat investasi. Justru kami Pak ingin ada terobosan Pak. Karena kita mengawal kawasan Danau Toba yang luar biasa ini dengan Green Card ini. Kalau Bapak mungkin datang terakhir nggak tahu ke Danau Toba kapan, mungkin Bapak akan lihat 10 tahun lagi ada perubahan Pak dengan nuansa investasi yang kita buka, kan gitu Pak ya. Nah, ya ini terkait dengan investasi ini kan perizinan yang paling mendasar Pak dan mendesak. Ya, mungkin Pak Eli tahu lah Pak, orang kita kalau bisa lama, kenapa harus dipercepat? Nah, ini persoalan yang sebenarnya berbahasa dari zamannya dulu saya selalu mendengar ini Pak. Kalau bisa lambat kita ngapain dipercepat? Nah, ini jangan lagi Pak. Ya. Jadi karena investor itu Pak pilihannya banyak Pak. Ya, dia tidak bisa di sini, dia bisa tempat lain Pak. Dia tidak bisa di negara, dia bisa di negara lain Pak. Iya, karena uang itu harus berputar. Waktu uang itu harus berputar. Kalau di sini aja dia pasti akan bertanya Pak, berapa lama harus perizinan? Ada saat kita jawab 3 bulan kok nggak selesai? 3 bulan lagi Pak, 6 bulan lagi Pak. Wah, ini kita namanya ngerjain orang Pak. Namanya kita mengerjai waktu orang. Nah, saya berharap Pak pada saat kita nanti kegiatan kita PUPR tadi Bapak sangat bagus Pak kata-kata apa yang diperlukan dari PUPR. Pak, ini kata-kata yang saya senang Pak tadi saya dengar Pak. Apa yang diperlukan dari PUPR? Nah, ini Pak yang kami minta Pak. Berikan kemudahan melalui
Apa yang bisa Bapak berikan dengan memudahkan investasi, Pak? Salah satunya perizinan. AMDAL kawasan, Pak. Ya, memang AMDAL kawasan ini PU lebih powerful, Pak. Karena Bapak bisa terkait dengan lingkungan hidup, kehutanan, AMDAL lalit, AMDAL untuk limbah. Ini Bapak lebih kompeten dibandingkan kami, Pak. Kalau kami yang menjadi aplikator ya, Pak, wah Pak, perjalanan kami panjang, Pak. Nggak selesai-selesai, Pak. Nah, mungkin ini bisa koordinasi dengan Bupati, Pak. Terkait dengan investasi ini, PUPR bisa berkoordinasi dengan para bupati. Bagaimana kita buatkan AMDAL kawasan untuk Danau Toba ini. Nah, ini keren, Pak. Saya itu cukup, Pak, dari saya, Pak. Terima kasih, Pak Edi dan rekan-rekan semuanya. Terima kasih Pak Bandono ini. Di KMDT ini, Pak, semua suku ada pengurus. Makanya tadi Pak Darsono sih orang Jawa. Semua suku ada. Saya beliau, Pak. Wah, Pak Bandono ini sudah kaliber dari pengusaha dan dia dipercaya untuk izin dan investasi. Nah, jadi mudah-mudahan di natural rapat kita yang sudah paripurna ini nanti bisa kami dapatkan juga, akan kami dapat kompilasi untuk dibahas di Dewan Pakar agar dalam pelaksanaan MBD ini nanti intinya kan bagaimana bersinergi berkolaborasi kementerian yang kita undang dan melalui ketua DPD nanti akan menyerahkan ini ke Pak Prabowo untuk mendesak agar segera keluar impres atau kepres untuk mewujudkan harapan kita ini, visinya ini. Nah, karena dengan transisi dari Prabowo dari Jokowi ke Prabowo banyak nomenklatur, Pak, yang berubah sekarang. Nah, itulah makanya rencana kami, kesempatan kami sesuai dengan kepres terdahulu kurang lebih nanti digodok mungkin 6 bulan lah ya, tapi dengan aspirasi daerah di bawah Pak Ketua DPD sangat-sangat dimudahkan. Apalagi beliau kemarin bilang, kalau ada beliau Pak Dodi saya datang, sahabat saya Pak Menteri jadi. Nah, itulah kira-kira Pak dari kami. Seperti yang saya bilang, karena kami satu lead tadi, bagaimana apakah melalui Bapak Edi Cendramata untuk foto bersama di akhir acara kita, dari kami sudah cukup. Terima kasih, Pak. Jadi terima kasih, Pak. Banyak masukan-masukan Pak tadi Bapak semua yang bisa kami catat, Pak ya. Jadi memang pertama terkait dengan lingkungan, Pak, tadi ya. Jadi komunal untuk penjagaan limbah. Nah, itu kan teman-teman Cipta Karya juga menangani saat ini limbah komunal di Jakarta, Pak ya, yang non Poteng. JDP itu non Poteng. Jadi kita membangun pengolahan limbah, Pak. Jadi limbah-limbah itu dikumpulkan di dekat waduk kulit, Pak. Terus nanti setelah diolah airnya diisi ke waduk kulit. Ini sekarang di macet ya, Pak ya. Iya, memang. Tapi ya harus kita lakukan. Kita memang karena perlu bersabar, Pak. Kemudian juga yang di Kalideres ya, itu juga sama, Pak, kita bangun 2 hal. Nah, termasuk di Danau Toba, Pak, saya rasa itu sangat perlu karena kan pembuangan seperti itu tidak langsung ke Danau Toba, harusnya diolah dulu, baru nanti setelah bersih akhirnya dibuang ke Danau Toba. Nah, ini memang tadi saya sampaikan, Pak, bahwa kami itu yang tahu prioritas mana yang diperlukan itu kan dari bapak-bapak sekalian. Jadi memang perlu juga prioritas, Pak, karena kan keterbatasan anggaran ini kita memang sesuai dengan apa yang diprogramkan saat ini kan ada efisiensi. Nah, harus ditetapkan prioritas, Pak, dalam rencana Bapak ini karena memang yang paling dibutuhkan sih yang mana sih oleh masyarakat dalam peningkatan investasi tadi, Pak, dalam meningkatkan pendapatan masyarakat di Danau Toba, dalam menduniakan Danau Toba gitu. Dalam kita meningkatkan pemenuhan persyaratan di tingkat itu supaya terus kita naik gitu. Itu harus, apalagi lingkungan. Kalau mereka kan datang itu melihat lingkungan yang sangat asli, sangat bagus di sini.
Itu Pak luar biasa Pak. Di negara lain mungkin nggak seperti Danau Toba kan Pak, nggak ada ya Pak ya. Cuma ada Danau Toba aja gitu Pak. Jadi kira-kira gitu Pak. Nah, sangat kami butuhkan tadi apa yang dibutuhkan Pak. Dan itu hendaknya disampaikan pada saat nanti dengan Bapak Menteri dalam forum komunikasi atau koordinasi tadi Pak ya, sehingga menjadi masukan dalam pemrograman Kementerian PUPR dan Menteri untuk wisata Danau Toba. Segala keputusan ada di Pak Menteri Pak, kami hanya menerima Bapak sekalian dengan senang hati. Insya Allah kami laporkan segera ke Pak Menteri. Kiranya demikian Pak. Kalau waktu bulan saya tahu ada, tapi mungkin kalau Bapak mau serahkan sekarang nanti ini kami sampaikan juga ke Bapak Menteri. Termasuk ini Pak tadi sudah pengurus ya kan langsung disampaikan karena kami kan ada pusat kebijakan ya, pusat analisis kebijakan ya langsung berada di Bapak Menteri untuk menyampaikan. Kira-kira demikian Pak. Kami juga mengucapkan terima kasih. Mohon maaf Pak apabila ada kekurangan dalam penerimaan kami kepada Bapak sekalian. Kita akhiri aja Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kami juga.